Sahabat Excellent, kita kembali ke The Magic of ICT. Bu Evi, tentang persiapan dari segi militernya sendiri gimana? Sebenarnya kalau mau menjadikan suatu cyber army atau cyber militer yang cukup baik, itu dibutuhkan 3 komponen. Nah, sekarang ini kita mengenal bahwa kegiatan tuh kegiatan hacking. Kita kalau bilang cyber tuh, oh hacker gitu ya. Atau kata positifnya penetrasi. Betul, tugasnya hacker itu kayak prajurit di medan yang paling depan gitu ya. Dia nyerang, dia buka jalan, kemudian dia musnahkan satu bangunan A, B, C, D. Sama, kita perlu itu. Terus kita perlu komponen yang kedua, yaitu cyber defense. Army melakukan pertahanan, yang kalau di istilah kita bikin firewallnya gitu. Terus kemudian kita bikin program-program di mana kalau ada serangan masuk, kemudian serangan itu ada penangkal gitu. Jadi kita harus bikin senjata defense di dalam cyber defense itu sendiri. Terus yang terakhir nih yang orang hampir sering lupakan, kan kebiasaannya itu nyerang gampang. Oh pokoknya ngerusak itu gampang. Bertahan itu nggak gampang juga. Bertahan itu lebih kayaknya gimana ya, harus tahu, harus rapet gitu, harus kayaknya orang yang jadi pertahanan tuh tegang banget gitu karena dia selalu berjaga-jaga. Yang terakhir orang bilang orang paling santai, tapi makanya sering dilupakan adalah orang forensik. Nah, cyber forensik atau cyber recovery. Jadi army itu harus punya itu. Kenapa? Pada saat dirinya dia jebol, dia udah kemasukan gitu. Harus cepat dipulihkan gitu, data harus dilihat, ditinjau apakah masih ada bom tertanam gitu. Terus kemudian cyber forensik itu dia juga menelusuri serangan ini arahnya dari mana gitu, tujuannya apa, terus kemudian harus menemukan evidence tertentu. Sekarang ini belum diperlukan, belum ya terjadi suatu peperangan di mana ini evidence ini bisa dibawa ke court gitu ya, dibawa ke pengadilan. Kan ini dunia lain juga semuanya masih belum ada hukum yang jelas. Tapi kita harus siap. Artinya kita harus siap untuk mengidentifikasi satu persatu. Jadi 3 hal yang dibutuhkan dalam satu cyber militer, yaitu hackernya sendiri atau orang yang jago penyerangannya, ada penetratornya, ada yang bertahan, dan forensik dan recovery gitu. Kalau di Indonesia sendiri, apakah 3 unsur itu sudah mulai ada? Nah ini lucu kalau nanya begini nih, jangan ngomong Indonesia, global gitu ya. Di global itu yang terbanyak arminya pasti hacker. Ya betul. Hampir di mana aja kita kalau bicara nih katanya nih, kalau kita dapat 100 hacker, maka defendernya kita bisa dapat 20 defender. Jadi dari 100 hacker, kita defendernya yang tertarik itu mungkin 20. Terus tanya forensiknya berapa? Mungkin nggak sampai 5 gitu. Dan yang masuk ke science forensik itu lucu deh. Jadi ini pengalaman pribadi ngambil kelas gitu kan, kelas cyber defense, cyber security gitu ya. Kalau masuk kelas hacker itu saya paling tua. Karena yang lain tuh umurnya masih 20-an. Masih umur 20-an gitu. 30 aja udah dianggap tua sama mereka. Jadi kalau di kelas hacker itu rasanya aku udah paling tua banget gitu. Tapi kan harus lewat itu. Masuk ke cyber defense. Begitu cyber defense kategorinya di dunia. Jadi aku nggak ngomong Indonesia aja karena ini kan kelasnya yang di luar negeri. Nah, waktu di luar tuh yang ngambil cyber defense tuh umurnya 30-an. Sudah mulai lebih dewasa. 30-an, terus mid 40s, 30-an sampai pertengahan 40-an. Gitu forensik, ya ampun. Ayo, umur 55, umur 60, itu rata-rata yang masuk ke daerah forensik. Karena mereka lebih punya pengalaman dianggapnya seperti itu. Nah gini, betul, pengalaman dan memang udah pada saat itu orang di forensik tuh lebih, karena pengalamannya mereka menjadi orang yang analytical gitu ya. Mereka orang yang harus menganalisa, orang yang harus punya ketahanan gitu, kesabaran luar biasa untuk melihat satu persatu. Lah kalau kita bicara hacker tuh orang yang masih yang panasan gitu, yang emosi gitu. Ya karena saya sering dengar juga, terutama virus itu juga orang kan beradu kan. Jadi misalkan dia kok sanggup bisa buat begini, saya harus bikin yang lebih bagus lagi. Gak pernah selesai. Nggak pernah selesai, itu benar gitu. Dan tadi ngomong-ngomong tentang cyber ini gitu ya, kalau penyerangan cyber kan tadi pertanyaan apakah itu cuma virus gitu? Enggak, orang-orang nggak menanamkan virus aja gitu. Virus itu adalah salah satu senjata dari cyber.
Tapi kegiatan lain di cyber banyak, pencurian data, pencurian dan pengrusakan jadi satu. Terus kemudian defacement gitu, mengacak-ngacak gitu. Dia nggak mencuri, tapi dia cuma ngacak-ngacak gitu. Presiden diacak-acak. Nah, itu kan gitu. Terus yang terakhir itu jenisnya adalah penyadapan gitu. Dia cuma mau dengerin gitu, dia mengambil informasi. Menarik sekali tentang cyber security ini. Lalu persiapan selain dari asosiasi, dari dunia kampus sendiri bagaimana? Nah, jadi memang kalau saya senangnya nih di Indonesia tuh hebat banget ya. Dalam soal IT, kita tuh ternyata punya anak-anak cukup hebat-hebat. Kalau kita lihat Trends gitu, ikut lomba-lomba ICT gitu ya, INA-IKTA, APIKTA, terus kemudian yang lain-lain. Perhatikan deh, yang namanya anak-anak Indonesia itu fokusnya tuh banyak kepada programming. Banyak sekali mereka masuk ke security tuh yang paling tinggi diminati gitu. Kita lihat itu. Terus yang kedua baru sosial media dan entertainment. Tapi kalau kita lihat dan lulusan anak-anak Indonesia itu di bidang-bidang ini udah mulai gampang nyarinya. Walaupun di mata kuliahnya nggak ada ya sebetulnya. Sekarang mulai masuk kan, maksud nggak seperti kayak untuk menjadi sekali lagi untuk menjadi cyber security officer gitu atau personel gitu ya. Mata kuliahnya bukan berarti tujuan atau bidang tertentu. Ibaratnya kita kalau jadi ahli forensik beneran, yang ahli forensik yang bukan digital gitu kan, dia sendiri membidangi kedokteran. Dia nggak spesifik dari awal udah langsung bilang Forensik gitu enggak. ke arah sini. Walaupun sekarang mulai di luar negeri ada jurusannya, jurusan forensik ada, defense dan hacking ada. Tapi kita kalau lihat anak-anak SDM kita mumpuni dan sangat mampu. Lalu kalau bicara tentang di dunia korporasi, serangan-serangan ini harus ditangkal oleh siapa? Nah, kita kalau bicara tentang korporasi, kita bicara tentang siapa sih pengamanan untuk bidang yang korporasi. Itu ada satu organisasi kalau di dunia namanya CERT, Computer Emergency Response Team. Nah di Indonesia gitu, siapa gitu? Di Indonesia itu yang melihat jaringan, jadi bukan dia jadi polisi gitu, dia lebih melihat jaringan, dia memberikan warning. Itu ada di bawah ranahnya ID CIRTI. ID CIRTI itu ID-nya Indonesia Security, terus Incident Response Team on Internet Infrastructure. Nah itu ID CIRTI, itu di bawah Kominfo. Jadi kalau kita punya CERT, jadi CERT itu negara besarnya, maksudnya cerita CERT itu seperti itu. Di dalam Indonesia ada ID CIRTI sebagai pengelola, tapi pengelola CERT yang lain ada CERT khusus untuk misalnya CERT untuk banking, ada CERT untuk akademi. Nah CERT ini masing-masing itu mengelola lagi anggota-anggotanya. Jadi kalau kita mau aman gitu, aku di bidangnya misalnya bidang banking, oke lah, institusi banking itu ikut dong banking cert gitu, mendaftarkan diri menjadi banking cert, sehingga network operation center manajernya mereka saling berkomunikasi. Tapi kalau kejahatan itu sendiri timbul, yaitu cybercrime, polisi masuk di bawah kepolisian ya. Iya betul. Ya, sahabat excellent, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Meskipun pembicaraan ini kelihatannya belum tuntas, tapi terpaksa kita harus stop di sini. Saya Sutiono Gunadi. Saya Sylvia Sumarlin. Kru yang berada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat excellent semua. Strive for excellence. Excellence. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me,